Epic comeback. Beh, inilah the real Manchester United. Betul-betul MU. Kenapa? MU itu identik dengan epic comeback, guys. MU ketinggalan tapi di menit akhir tapi bisa menyamakan kedudukan, bahkan comeback, bisa menang, membalikkan keadaan. Hampir saja hampir aja itu Onana menjadi headline news di halaman berita terdepan. Ini pun kayaknya masih tetap juga terdepan sih walaupun MU menang. Tapi itu gila, asli aku nontonnya itu dramatis banget ya. Apa manajemen MU nggak pengen ya, pelatih MU itu nggak pengen ya buat McTominay jadi striker ya. Kayaknya dia tajam kali sebagai striker, baik itu finishing daripada shootingnya, headingnya juga keren. Wah gila, on target langsung gol. Tapi sebelumnya itu kita bahas dulu dari babak pertama ya. Babak pertama itu betul-betul aduh, nggak Manchester United banget. Asli itu pertahanannya gila, kayak pertahanan kayak ini ya. Itu kan ada aku jumpa meme juga itu ya kan. Itu jalannya kok bolong-bolong. Ya kan? Itu pertahanan MU, itu jalan atau pertahanan MU gitu, sumpah itu parah kali sih sarkasnya. Tapi memang betul Onana itu gila. Kayak perlu diistirahatkan. Ben Yedder udah main aja deh. Kasihan Onana ini, kayaknya nanti main lagi, buat blunder lagi, terakhir kena mental, guys. Gila itu tadi tuh Onana bola yang sangat mudah, maaf katanya itu Hendro Kartiko juga bisa gitu, Marcus Horizon si local pride juga bisa itu pasti. Tapi ya Allah gila. Lewat aja. Backnya juga aduh kacau. Pokoknya aduh nyesak kita tadi nonton babak pertama MU ya. Begitu juga gimana ya? Casemiro juga tadi tuh waduh. Dan selanjutnya gini ya, kita masuk ke babak kedua aja deh. Nah, di babak kedua ini udah mulai ada perubahan. Di babak kedua itu udah mulai totalitas, udah mulai pergantian pemain juga kan. Pokoknya masuk masuk Martial, masuk juga si Garnacho, Anthony, itu McTominay itu betul-betul mengubah jalannya pertandingan, guys. Sampai itu MU kayaknya hampir di babak kedua tuh membombardir gawangnya daripada Brentford, dan kok MU ketika nggak dapat bola itu langsung ngejar. Nah itu bedanya, memang mantap babak kedua tadi tuh ya. Dimulai dengan peluang dari Eriksen, shot on target tapi bisa diselamatkan juga ya kan. Tapi aku nggak tahu juga dengan Marcus Rashford ini ya. Marcus Rashford ini kayaknya perlu belajar sama Garnacho sih, serius. Garnacho tengok dia main, walaupun memang masih banyak peluang yang dia nggak bisa ya, tapi dia itu ada visi dia untuk ngoper ke Højlund, masuk ke lini ke pertahanannya Brentford ya, langsung crossing ke gawang gitu, yang dia ada Højlundnya. Ini Rashford ini enggak gitu loh, maksudnya mesti belajar lagi. Dia tuh kayak asik nge-shoot aja gitu ya. Mungkin karena udah lama nggak nyetak gol Rashford ini, jadi agak frustasi dia nyari gol-gol gitu ya. Aduh. Tapi yang aku suka daripada Højlund ini, kontrol bolanya tenang kali guys, serius. Udah mantap kontrolnya tenang, walaupun ya minim supply ya. Kasihan juga sebenarnya nengok si Højlund ini. Kenapa? Kasihan aku bilang, dia sampai jemput bola guys. Dia tuh jemput bola ke kiri, ke kanan, ke tengah. Sampai kan seharusnya itu bukan tugas dia. Yang mana itu harusnya tugas daripada winger-winger MU atau gelandang-gelandang MU ngasih supply. Tapi dia yang akhirnya jemput bola karena saking jarangnya mendapatkan supply daripada pemain-pemain MU yang lainnya. Makanya aku bilang kasihan si Højlund. Højlund nih aku yakin kalau misalnya dia itu di Manchester City, wah gila jadi top skor tuh pasti. Kayak Haaland. Serius. Baru juga Dalot sama Mon ini ya. Kerjasamanya juga ya gitu. Aku nggak tahu ya nengok siapa ya si Dalot ya. Dalot ini kayak takut-takut untuk crossing. Dia tuh dapat bola minta bola, udah dapat tuh back pass atau ke samping, nggak ada tuh visinya tuh langsung gitu, enggak. Pas sama Simon tadi ya, tapi pas udah ganti Mount sama Garnacho, nah ini si Anthony ini bisa buka ruang, jadi dia megang bola, dia agak coba nusuk ke dalam, sehingga mendapatkan ada posisi pace yang kosong untuk si Dalot untuk overlap. Nah, jadi ketika dia udah mau masuk ke dalam gitu kan, kayak biasa dia mau
nge-shoot gitu, tapi ada masuk ke Dalot, jadi bisa dioper ke Dalot, Dalot ngasih crossing. Nah itulah Dalot bisa sering crossing karena ada si Anthony. Kayaknya cocok ini Anthony sama Dalot sih memang ya. Baru selanjutnya tuh nih minim supply, oke. Jadi kayak ini juga lagi tadi, mana tadi? Bruno ini kadang bagus memang visinya mainnya kan, tapi kadang sering juga tuh ngedelay bola, yang mana seharusnya itu udah bisa bola itu cepat ke depan. Itu kayak ada tadi momen Garnacho tuh, dia udah counter attack nih kan, tiba-tiba dia lama, aduh mantau, aduh sama kayak Erikson itu juga lagi udah tahu badannya, fisiknya tuh udah nggak sekuat kayak dulu kan, tapi megang bola, kontrol bola itu terlalu lama sehingga mudah direbut oleh lawan, kena body charge sedikit langsung jatuh gitu kan. Sama juga kayak Amrabat ya, karena Amrabat ini juga ya nggak buruk-buruk amat sih, tapi ya bagus lah maksudnya. Tapi ya itu tadi mungkin karena masih ini ya nyesuaikan dengan pemain-pemain yang lain, tapi aku tengok udah mulai settle kok ya. Cuma ya memang aku salut sama Maguire gila sih mainnya tadi. Itu gol kedua itu juga dari Maguire itu ya, asisnya gila sih. Makanya Maguire tenang, cuma Maguire yang berani untuk ngasih bola langsung ke depan. Maguire tuh dia crossing ke depan langsung berbahaya tuh. Kalau dia udah gitu pas gitu, akurasi daripada passing dan crossing daripada Maguire itu pas cuy, serius. Makanya aku nengok Maguire ini sebenarnya ya, kalau misalnya nggak ada blunder yang dulu ya, mungkin dia tetap keren. Coba di Leicester juga keren dia tuh gitu kan. Baru juga tadi ada peluang nih dari Bruno Fernandes, dia nutmeg tuh ya, dia ngelewati terus langsung shot on target, langsung berbahaya gitu kan. Tapi memang mesti akui kalau memang Bruno Fernandes ini kalau dari segi apapun dia komplit sih memang ya kan. Shooting bisa, crossing bisa, umpan-umpannya juga manja, bola-bola berbahaya yang bola risky gitu kan, yang itu pun juga bisa dia. Tapi ya memang gitu, kadang mut-mutan gitu, kadang bagus kadang enggak gitu kan. Begitu dia salutnya kita kan totalitas ya. Jadi main nggak dapat bola langsung kejarnya sampai dapat itu bola ya kan. Baru juga masuknya si Martial itu juga sangat mengubah ya jalan pertandingan. Garnacho itu lebih hidup gitu. Jadi betul-betul kita itu punya berapa 4 lini serang tuh kan. Garnacho, Anthony kanan kiri, tengah itu ada Rashford, ada Martial sama Højlund. Jadi betul-betul kita mengepung pertahanan daripada Brentford dan berbuah gol di kemulut gawang di McTominay. Tadi itu sempat terjadi gol juga ya. Tapi juga nggak ini ya, nggak jadi gol karena itu Martial ya nyentuh bola dari umpan Garnacho terakhir. Sebenarnya kan awan gol tapi nggak jadi gol. Lihat VAR nggak gol. Itu lihat tuh Garnacho. Itu yang kita butuh, itu sebenarnya seorang winger atau gelandang yang mana bisa memberikan umpan-umpan ke tengah, yang mana di situ udah tunggu sama Højlund. Kita ngapain beli Højlund tapi nggak ada supply ke dia, sama aja. Nah ini yang terjadi kita lihat. Jadi Højlund itu butuh support daripada winger dan gelandang-gelandang MU, dan terbukti meskipun nggak ada Højlund di situ, maksudnya bukan Højlund mencetak gol, tapi karena crossing itu, jadi nggak mesti Højlund pun di situ. Kalau misalnya rajin aja kita crossing, itu pasti akan gol. Contoh kayak permainan Manchester City, lihat dia kanan kiri, tapi tetap langsung masuk crossing langsung gol, masuk crossing gol. Foden kan sering kayak gitu golnya. Sama juga Haaland, coba lihat perhatikan deh gol-golnya Manchester City itu, crossing atau juga umpan tarik gitu, umpan crossing itu tetap langsung nyetak gol gitu. Juga tadi tuh kayak Garnacho tadi ada peluang juga tapi ya nggak gol, tapi nggak apa-apa. Itu percobaan pertama dia tadi, pertama atau kedua gitu yang ke atas ya, padahal dia sendiri nggak ada yang jaga. Tapi kalau itu tadi misalnya itu peluang dari Rashford pasti gol. Tapi itu dia bedanya, Rashford tidak mendapatkan peluang seperti itu, tapi yang lain dapat. Kenapa? Karena itu visi misi bermain ketika ada Rashford dan nggak ada itu berbeda. Rashford itu dia jemput langsung tek langsung mau berusaha untuk cetak gol, tapi beda sama visi yang dimiliki Garnacho. Dia tuh berusaha gimana caranya untuk memberikan umpan terbaik kepada kawan, dan tiba-tiba itulah ada peluang untuk dia malah mencetak gol gitu. Sedangkan Rashford nggak ada niat untuk ngoper, tapi nggak ada juga terakhir peluang kan gitu. Selanjutnya Anthony juga tadi banyak kali salah passingnya sih ya.
Apalagi tadi yang counter attack ya, tek 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 counter attack udah tinggal ada Højlund, sama siapa tadi di sebelah sana itu ya, Bruno atau siapa atau Garnacho atau siapa gitu ya. Tapi terhenti gara-gara tadi nggak sampai bolanya. Banyak sih aku tengok si Anthony ini dia salah passing ya, tapi nggak apa-apa. Terasa ya bedanya Anthony masuk tadi itu bola lebih banyak mengalir ke depan. Selanjutnya Onana tadi melakukan ya 2 save ya, ketika ditendang sama Murphy, baru corner, baru langsung ada lagi peluang di save lagi di save lagi sama si Onana. Alhamdulillah ya, ya lumayan lah. Tapi itu ya itu juga save yang biasa ya yang dilakukan oleh De Gea gitu kan. Tapi nggak apa-apa Onana, terima kasih. Juga aku mau bilang kita kayak nggak ada kreativitas ya aku rasa. Kenapa aku bilang kayak nggak ada kreativitas? Kita nih ya, ini pertahanan MU 4 pertahanan Brentford di luar kota. Bolanya itu pasti kanan ke kiri. Dari Anthony nih di kanan masuk ke Dalot ngoper lagi ke tengah, ada Bruno ngoper lagi nanti ke Amrabat masuk lagi ke Garnacho, masuk Martial, balik lagi Garnacho, baru masuk ke kiri lagi ke Bruno, Amrabat, masuk lagi Maguire, masuk lagi Rashford, masuk lagi Dalot, gitu-gitu aja. Terakhir nggak ada yang berani masuk ke dalam ataupun ngoper ke dalam, itu nggak ada. Makanya cuma Garnacho tadi yang bisa tadi. Itu pun juga Dalot juga bisa gara-gara udah dimulai dengan daripada Anthony. Nah itu dia, kita dari babak pertama kurang yang itunya. Lihat terbukti langsung jadi gol kan. Makanya dari itu kita nggak ada kreativitas. Makanya kita merasa kehilangan kayak macam ada sosok daripada Scholes, Ryan Giggs ya, ataupun Darren Fletcher, Michael Carrick, atau mungkin Pak Jisung yang betul-betul kreatif gitu ya. Bahkan sekelas Anderson yang biasa-biasa aja zaman dulu, di zamannya MU, mungkin kalau dibawa ke sekarang ini udah paling bagus mungkin di antara gelandang-gelandang MU yang lainnya. Oke ya, makanya kita sayang sih punya striker tinggi, Højlund besar kan, tapi gak ada crossing gitu. Jadi kurang termanfaatkan posisi di Højlund itu guys. Oke, selanjutnya kayak yang aku bilang tadi kayaknya cocok nih si McTominay ini jadi striker. Kayaknya perlu dipikir-pikir sama Ten Hag, udah ganti aja McTominay jadi striker, kayaknya dia lebih tajam sih. Lihat dia pencetak gol terbanyak di kualifikasi Piala Dunia atau Euro gitu kan. Baru juga tadi ada peluang dari ini ya si Martial tapi nggak gol, tapi nggak apa-apa, itu tadi menit akhir juga. Yang jelas McTominay 2 gol, Maguire assist, dan Onana tetap melawak. 3 poin aman, yang penting glory Man United. Oke, thank you so much yang udah nonton. Semoga nontonnya saya selalu murah rezeki dan permudahan Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, alhamdulillah alhamdulillah alamin mana jafi marikum. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.